Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik yang sama berbahagia, Alhamdulillah kita ketemu kembali di part ke-6 ini, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas masih seputar penulisan soal di dalam Google Classroom. Kalau sebelumnya di part 5 kita membahas terkait bagaimana cara membuat soal ulangan harian yang masih sangat sederhana, yang belum ada gambar dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mencoba pada sesi kali ini kita akan membuat soal dalam bentuk mungkin soalnya dalam bentuk gambar ya, yang akan dimasukkan ke dalam soal kita. Demikian juga di opsi jawaban, bisa jadi kemudian soal kita itu ada gambar. Nah, bagaimana teknik untuk memasukkannya? Termasuk untuk soal yang agak rumit jika diketik, contoh misalnya matematika, kemudian soal agama yang ada bahasa Arabnya atau hadis atau Al-Qur'annya. Nah, itu gimana tipsnya agar nanti itu bisa dimasukkan dalam soal dengan mudah. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut saja. Saya masuk kembali di tugas kelas ini. Kemudian saya masih membuat di soal ulangan harian. Ya, Bapak Ibu. Oke, saya buat tugas kuis. Kemudian UH2 ya. KD 3.2 instalasi dan konfigurasi DHCP server. Oke, petunjuknya jawablah soal ulangan harian berikut. Secara mandiri. Oke. Nah, saya masih menggunakan blank quiz ini yang langsung otomatis dibuat di Classroom ya. Oke. Nah, lanjut saya berikan nama file dulu. UH2 ya. KD 3.2 instalasi DHCP server. Oke. Soal ulangan harian KD 32 instalasi DHCP server. Oke, ini contoh saja Bapak Ibu ya untuk judulnya. Kemudian kita masuk di bagian pertanyaan ini. Ya, seperti biasa di bagian atas kita tulis nama siswa ya. Jadi bagian pertama ini berisi tentang identitas siswa. Oke, tentu kalau nama siswa adalah jawaban singkat. Wajib diisi. Kemudian saya tambahkan lagi NIS. Saya tidak perlu validasi respon. Wajib diisi. Oke. Kemudian kelas. Pakai drop down ya. Misalnya 9A, 9B, 9C, dan 9D. Oke, Bapak Ibu diperhatikan di sini ya. Ini muncul kunci jawaban di setiap pertanyaan ini. Itu karena secara otomatis di bagian setelan ini
di bagian kuis ini sudah aktif. Jadikan ini sebagai kuis. Ya. Namun karena ini bukan sebuah soal dalam bentuk soal, pertanyaan bukan dalam bentuk soal, maka kemudian kunci jawaban dan poinnya tidak perlu diisi ya. Oke, wajib diisi. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya akan mencoba memisahkan antara identitas siswa dengan soal ya. Oke. Nah, di bagian awal ini adalah identitas siswa. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian soal. Saya butuh yang namanya tambahkan bagian. Jadi kita klik ini untuk memisahkan. Oke. Nah, di sini saya ketik soal pilihan ganda. Oke. Ya, di bagian deskripsi silakan diisi ya, Bapak Ibu. Bisa juga tidak, tapi sebaiknya diisi sebagai petunjuk untuk menjawab soal. Misalnya pilihlah jawaban yang tepat dari soal pilihan ganda berikut. Oke. Nah, sekarang kita masukkan soal. Ya, klik tambah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu dianggap bahwa kita sudah memiliki soal dalam bentuk file Word ya. Jadi saya tidak mengetik di sini, tapi saya mengcopy paste saja. Oke. Misalnya, nah ini ada soal apa nih? Soal IPA. Oke. Nah, di sini ada contoh ya, saya ambil dulu. Soal biasa saja dulu yang tanpa ini. Nah, ini cara. Oke, jadi ini saya copy. Ctrl C. Nah, kemudian saya paste di sini. Oke. Ini nomor 1 misalnya. Oke. Nah, karena ini adalah pilihan ganda, tentu opsinya adalah pilihan ganda. Nah, kemudian saya masukkan opsi jawabannya. Ini ya. Oke, saya copy, Ctrl C. Kemudian saya paste di sini. Oke. Saya atur, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memasang A, B, C, D ini atau tidak ya, itu terserah Bapak Ibu semua. Kalau di contoh sebelumnya saya nggak pasang ya, sekarang saya coba pasang A, B, C, D ini. Di part sebelumnya kan ya nggak ada ya, nomor soal pun juga nggak ada di part sebelumnya, tapi yang sekarang saya coba pasang Bapak Ibu ya. Sebagai variasi saja dalam latihan pembuatan soal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini wajib diisi ya. Oke. Nah, itu jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya soal, tinggal di copy paste saja, tidak perlu kemudian diketik lagi kembali. Nah, kemudian karena ini adalah soal, berarti kita pilih kunci jawaban ya. Nah, poinnya misalnya saya kasih 2 ya. Ya, Bapak Ibu ya, dianggap saja bahwa ini adalah jawaban benarnya. Oke. Ini dianggap ya, ini jawaban benarnya, dianggap. Nah, kemudian saya pilih selesai. Oke. Nah, sekarang soal satu soal sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Oke, ini bisa kita review untuk melihat hasilnya. Ya. Nah, ini tadi kan kita isi dulu ya. Misalnya Abdullah, Miss, kelas. Nah, untuk masuk di soal pilihan ganda kita klik berikutnya. Oke, nah seperti tampilannya Bapak Ibu ya. Oke,
Oke, nomor 1 seperti ini, kemudian nih, ya. Nah, lanjut Bapak Ibu, saya close saja. Selanjutnya kita masuk membuat soal nomor 2. Oke. Nah, untuk soal nomor 2 ini, Bapak Ibu sekalian, dianggap bahwa ini mungkin agak berat ya. Misalnya ada soal yang bergambar kayak begini. Nah, ya kan? Sekarang gimana caranya ini Bapak Ibu? Nah, kita jadikan gambar dulu nih Bapak Ibu. Bagaimana cara membuatnya jadi gambar? Ya, Bapak Ibu tinggal memanfaatkan aplikasi Paint ya. Snipping tool. Snipping tool yang ada di Windows boleh. Oke, saya coba cari snipping tool ya. Snipping tool. Nah, ini dia. Nah, saya klik new. Kemudian saya select gambarnya. Oke. Nah, kemudian saya simpan Bapak Ibu. Nah, misalnya saya masukin ke dalam sini misalnya soal nomor 2 ya. Oke, save. Nah, sekarang kita kembali ke soal sini. Sini dikatakan perhatikan gambar berikut ini. Oke, kita copy dulu ini, Ctrl C. Kemudian masukkan di bagian soal. Ini soal nomor 2 ya. Oke. Nah, di bagian belakang ini ada simbol kayak seperti gambar ya. Ini kita klik. Kemudian untuk memasukkan gambar itu ada unggah, ada kamera, ada melalui URL, ada foto, ada Google Drive, ada Google penelusuran. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk kesempatan ini saya klik unggah ya, upload file. Saya cari file yang tadi yang sudah kita ini. Di manakah berada? Oke. Contoh gambar ini dia ya. Oke, soal nomor 2. Open. Nah, ini udah masuk Bapak Ibu. Nah, untuk mengatur gambarnya ini apakah dia di posisi pinggir ya. Ini rata kiri, rata tengah, dan rata kanan ya. Coba rata tengah. Nah, ini rata ke tengah kan. Terus ini rata kanan. Ya, sebelah kanan sana. Oke, saya buat rata kiri saja. Nah, selanjutnya kita masukkan opsi. Jadi perhatikan gambar di bawah ini. Nah, soalnya apa sih soalnya nih? Oke, kita lihat soalnya dulu. Bunyi soalnya mana nih? Berdasarkan gambar di atas yang menunjukkan unsur molekul senyawa. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini bisa diubah dari redaksi kalimatnya Bapak Ibu ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang menunjukkan molekul ya. Oke. Ini bisa. Berarti nanti di sini kita paste. Oke. Nah, yang menunjukkan molekul molekul senyawa adalah oke. Nah, sekarang tinggal kita copy paste opsi jawabannya ya. Mana nih? Oke. Oh, ini dia ada jawabannya, kunci jawabannya. Oke. Nah, kunci jawabannya tadi adalah C ya, C. Oke. Nah, sekarang saya masukkan kunci jawaban. Oke, poinnya 2. Terus kunci jawabannya adalah C. Oke, selesai. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu wajib diisi ya. Oke. Nah, ini untuk mewakili kayak seperti misalnya gambar ini ya. Misalnya matematika yang rumit ininya, rumusnya ya. Nah, ini kemudian bisa di-copy dibuat dalam bentuk gambar, kemudian disimpan. Nah, nanti kemudian di-insert gambarnya. Nah, sama juga dengan untuk mata pelajaran yang lain nih, misalnya kayak seperti agama yang bahasa Arab atau hadis, sama ya. Dengan pelajaran-pelajaran yang lain, misalnya IPA,
pokoknya semua soal yang ada agak sulit, agak rumit itu dibuat dalam bentuk gambar. Kemudian bagaimana kalau misalnya di opsinya ada gambar ya? Oke, jadi kalau tadi kan soal yang bergambar, sekarang opsinya yang bergambar. Ya, sebenarnya sama Bapak Ibu ya, di belakang-belakang ini juga ada gambar. Oke, contoh ya. Kita tambahkan lagi. Nah, Bapak Ibu, kita coba membuat soal bergambar saja langsung ya. Misalnya soalnya perhatikan gambar berikut. Manakah yang termasuk binatang unggas? Ini contoh ya. Oke, sekarang kita A ya. A. Oke, sorry, nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Sorry, nomor 3 ini. Nomor 3. Oke, A. Nah, sekarang kita tambahkan gambar. Nah, kita coba cari ya di bagian sini. Cara yang kedua adalah mencari di penelusuran Google. Misalnya Bapak Ibu tidak punya referensi gambar ya. Ini tadi unggas ya, berarti saya coba cari misalnya kerbau. Oke, kerbau. Nah, ini ada kerbau. Oke, saya sisipkan saja. Ini kerbaunya. Sisipkan. Oke. Kemudian B. Misalnya apa nih? Ayam ya. Ayam. Nah, ini dia. Sisipkan. Oke. Kemudian C. Misalnya harimau ya, kita coba cari. Harimau. Hmm. Oke. Satu lagi misalnya apa ya? Gajah. Oke, gajah. Kita coba cari gajah. Ya. Nah, Bapak Ibu ya, ini adalah soal yang kemudian opsi jawabannya bergambar. Oke, kita kasih kunci jawaban. Jawaban yang benar adalah B ya. Ini unggas. Ayam. Oke, kita kasih poin 2. Selesai. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk di soal, misalnya ya, soal apa nih? Soal esai, uraian ya. Oke, wajib diisi. Nah, saya klik bagian lagi. Jadi saya pisahkan antara soal pilihan ganda dengan soal uraian. Oke. Soal uraian. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan mencoba membuat soal seperti ini ya. Jadi ada teks yang dijadikan rujukan untuk menjawab dua pertanyaan soal. Oke, seperti ini. Nah, sekarang adalah ini kita jadikan gambar dulu. Ya, sebenarnya Bapak Ibu ini bisa di-copy. Ya, tapi saya pakai gambar saja. Pakai snipping tool. Ya, ini saya copy. Nah, kemudian saya simpan. Soal uraian. Teks
uraian 1, 2 ya. Nah, selanjutnya saya masuk di sini Bapak Ibu ya. Saya tidak langsung tambah pertanyaan, tetapi saya tambahkan gambar nih. Oke. Unggah. Nah, ini teks uraian open. Nah. Oke, ini tadi soal nomor berapa ya? Soal nomor 3 ya, di atas ya, sampai soal nomor 3. Berarti ini adalah soal nomor 4 nantinya ya. Nah, instruksi soal tadi, teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Oke. Teks, atau saya copy saja. Ini bisa di copy kalau nggak salah ya. Nah, oke, Ctrl C. Ctrl V, sorry. Nah, teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Bacalah dengan cermat. Oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, tinggal kita tambahkan pertanyaan. Nah, di bagian bawah. Oke. Sekarang pertanyaannya, ide pokok paragraf tersebut adalah, oke. Nomor 4 ya. Nomor 4. Nah. Ini paragraf ya. Di sini karena uraian berarti paragraf. Oke. Kemudian Bapak Ibu untuk teksnya ini, karena ini teks jawaban panjang, sebenarnya Bapak Ibu ini wajib ya, bisa juga dibuatkan dalam bentuk validasi respon. Maksudnya adalah kalau misalnya Bapak Ibu ingin membatasi panjang karakternya atau ya panjang karakternya, itu bisa. Misalnya seperti ini, jumlah karakter minimum itu berapa, masukkan angkanya di sini. Atau jumlah karakter maksimum, ya. Misalnya jumlah karakternya misalnya 10.000. Oke. Nah, seperti itu ya. Tapi saya tidak gunakan ini, bebas siswanya. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah berbentuk paragraf dan ini soal ya, berarti tetap kita akan masukkan di sini, mengklik kunci jawaban, tetapi kita hanya memasukkan poinnya saja. Ya, karena ini jawabannya masih perlu diperiksa oleh guru, tidak sama dengan pilihan ganda yang jawabannya sudah pasti ya, mana yang benar, mana yang salah, mana jawaban yang paling yang paling benar. Nah, beda dengan yang uraian, itu masih butuh dibaca oleh seorang guru ya. Oke, di bagian kunci jawaban kita klik, kemudian masukkan poinnya. Misalnya karena ini uraian, saya kasih poin misalnya berapa ya? 5 misalnya. Oke. Nah, di sini nggak ada jawaban kayak seperti short answer ya. Oke. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Ini kan tadi jadi rujukan soal nomor 4 dan 5 ya. Oke, kita lihat. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya copy saja. Ya, saya tambah pertanyaan. Ya, sama adalah paragraf. Kemudian kunci jawabannya. Saya masukkan poinnya sama 5. Selesai. Oke. Wajib diisi. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan coba menambahkan satu soal pilihan ganda lagi di bagian atas ini. Ya, dengan model yang lain ya. Seperti ini soalnya. Nah, jadi soalnya ini kunci jawab opsi jawabannya itu berbentuk tabel. Nah, bagaimana tekniknya Bapak Ibu? Oke. Nah, untuk memudahkan dimasukkan ke dalam soal, ya. Ini saya tambah dulu. Oke, jadi untuk menambah soal di bagian nomor berapa nih? Nomor 4 ya. Oke. Tinggal kita klik di salah satu ini kemudian tambah.
ya, sehingga kemudian dia bertambah di bagian bawah. Oke, ini nomor 4. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita masuk di sini, kita copy dulu nih. Seseorang membuat magnet dengan cara induksi sebagai berikut. Ya. Paste. Oke. Nah, kemudian soal tadi ini kita buat gambar semua sampai di opsi jawaban. Oke, kita buka snipping tool. Oke, kita copy saja semuanya ini. Ya. Kemudian disimpan. Soal 4. Ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan Bapak Ibu di gambar di bagian soalnya. Oke, unggah, cari filenya. Kemudian soal 4. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tinggal opsi jawabannya gimana? Opsi jawabannya Bapak Ibu tinggal hanya masukkan huruf A, B, C, D saja. Oke. A, kemudian B, C, dan D. Oke. Nah, jadi nanti acuannya adalah kalau ini jawabannya benar, misalnya ya, A ini berarti nanti siswa akan memilih A, misalnya kayak gitu. Ya, kita lihat ada nggak kunci jawabannya nih. Nggak ada kunci jawabannya. Oke, dianggap saja Bapak Ibu ya. Saya masukkan buatkan kunci jawaban lagi sama. Ini saya anggap kunci jawabannya adalah B saja ya Bapak Ibu. Kemudian poinnya 2. Oke, oh 18, berarti kurang satu soal lagi nih Bapak Ibu ya supaya cukup 20. Oke. Oke Bapak Ibu, contoh yang lain yang agak rumit juga ya, misalnya yang di matematika. Oke, kita lihat contoh soalnya misalnya. Nah, ini misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini mungkin agak berat menulis rumusnya, agak merepotkan. Sehingga kemudian ini cukup nanti Bapak Ibu buat dalam bentuk gambar. Oke. Nah, coba kita snipping tool dulu. Oke, langsung dari soalnya ya. Oke, saya ulang. Langsung dari bunyi soalnya sampai ke opsi jawabannya seperti ini. Ya. Di save. Soal 4 ya. Oke. Kemudian setelah itu kita tambah soal. Nah, kemudian saya tinggal langsung masukkan soal dalam bentuk gambar tadi. Oke. Soal berapa tadi ini? Oh, ini dia harusnya soal nomor 5 ya. Open. Oke. Ya. Nah, tinggal opsi jawabannya sama dengan yang sebelumnya. Tinggal A, B, C, dan D. Kemudian kunci jawaban dianggap ya. Saya anggap saja jawabannya adalah D. Ya, kemudian skornya 2 ya. Oke, poinnya 2. Nah, pas 20. Nah, kemudian setelah itu kita klik selesai. Oke, lanjut Bapak Ibu, kita menyesuaikan nomornya dulu. Ini soal nomor berapa tadi nih? 4, 5. Ya. 5 berarti ini 6. Ya, kita edit dulu. Ini 67 ya. 6, 7. Oke.
Berarti ini 6, kemudian 7. Nah, sekarang kita coba preview Bapak Ibu ya. Kita lihat hasilnya gimana. Nama siswa kita masukkan identitas, misalnya Umar, NIS, kelas, kemudian klik berikutnya untuk masuk di soal. Nah, ini soal pilihan ganda. Oke. Dianggap saja ya jawabannya dijawab seadanya saja Bapak Ibu ya. Mereka mendatang unggas. Oke. Ya. Nah, kemudian selanjutnya masuk di soal uraian, selesai. Oke. Selanjutnya saja ini. Oke. Ya, dianggap saja. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita klik kirim. Ya. Oh, lihat skornya. Nah, ini kalau kita lihat poinnya 8. Wow, banyak yang salah ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sebelum soal ini diberikan ke siswa, Bapak Ibu harus ngetes dulu ya. Ngecek kebenarannya, jangan sampai kemudian masih ada yang salah kunci jawabannya Bapak Ibu. Oke. Nah, terkait dengan soal uraian, Bapak Ibu ya, itu tentu seperti ini modelnya karena kita belum berikan penilaian ya, dan nilainya masih kosong di belakang nih, ya kan? Beda dengan yang di atas ini otomatis langsung, ya ini 0, ini 2/2 karena benar ya. Beda dengan yang uraian. Oke. Saya tutup Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini sudah ada satu respon Bapak Ibu. Nah, terkait dengan bagaimana cara memberikan skor buat yang uraian ya, memberikan nilai, itu nanti akan kita bahas di sesi yang lain Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, ini kita close dulu. Nah, kemudian setelah itu, seperti biasa, ya, ini masuk pengkategorian nilai apa? Kalau ada ya kita masukkan Bapak Ibu ya. Ini adalah ulangan harian tadi, saya kasih ulangan harian. Poinnya tadi berapa ya? 20 ya. Kalau nggak salah 20 tertinggi. Saya kasih batas waktu. Ya, silakan nanti diatur Bapak Ibu ya. Saya anggap saja Bapak Ibu udah paham terkait dengan ini. Ya, kemudian topiknya saya masukkan di ulangan harian. Oke. Nah, kemudian saya tugaskan. Bapak Ibu juga bisa jadwalkan ya. Jadi bagaimana cara menjadwalkan, silakan lihat di video tutorial sebelumnya. Atau bagaimana memasang batas waktu pengerjaan, silakan lihat di video tutorial sebelumnya juga. Oke, saya langsung tugaskan saja Bapak Ibu. Oke. Nah, secara otomatis di bagian penugasan kita sudah ada, di ulangan harian ya. Ini sudah ada UH2 ya, KD32 ini. Oke Bapak Ibu, demikian terkait dengan bagaimana cara membuat soal ya, yang berbentuk gambar, kemudian bagaimana tips atau teknik untuk
memasukkan soal-soal yang agak rumit, misalnya kayak seperti wacana di bahasa Indonesia, kemudian soal bergambar, dibuat dalam bentuk gambar ya, maksudnya. Kemudian misalnya matematika yang juga mungkin agak rumit, kemudian pelajaran agama yang bahasa Arabnya, itu semuanya dibuat dalam bentuk capture ya, dibuat dalam bentuk gambar, sehingga kemudian memudahkan Bapak Ibu untuk menginputnya di dalam Google Formulir ya, dalam soal kita. Oke, saya kira itu Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Jika video tutorial ini bermanfaat, Bapak Ibu silakan di subscribe yang belum mensubscribe, kemudian di like, serta di share ya video yang Bapak Ibu anggap bagus kepada teman-teman kita di media sosialnya, sehingga kemudian video itu bisa bermanfaat buat juga teman-teman guru yang lain, teman-teman pendidik yang lain. Kemudian Bapak Ibu agar senantiasa mendapatkan informasi jika ada perubahan atau ada update di channel saya, channel Sulbal Belajar, silakan Bapak Ibu setelah mensubscribe itu klik lambang lonceng ya, sehingga kemudian nanti setiap ada update itu ada informasi ke Bapak Ibu semua. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di part yang ke-7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.